teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi sama aku Arin Wulandari dengan NPM 19130222057 dari Prodi Pendidikan Fisika. Video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang prinsip dan metode dalam pendidikan kepramukaan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama yaitu prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka. Hal ini karena prinsip dasar menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Satya, Trisatya, Dasa Dharma dan janji serta kode moral. Oke teman-teman, materi selanjutnya kita lanjut ke metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu sendiri diartikan sebagai pedoman juga untuk anggota pramuka untuk melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa metode kepramukaan yang akan aku bahas di sini. Metode kepramukaan pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ini digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka. Selanjutnya, metode belajar sambil melakukan. Hal ini, pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan. Kepramukaan bukanlah suatu textbook yang harus dihafalkan, namun merupakan kegiatan. Jadi pramuka itu lebih asik dan banyak kegiatannya. Melalui perencanaan, melakukan, dan evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan feedback atau debrief untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh rangkaian kegiatan memegang peran penting dalam suatu kegiatan. Metode selanjutnya yaitu sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka suatu wadah untuk melatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, untuk bisa bersatu dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin dalam suatu kelompok. Satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuannya untuk memastikan pengembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Jadi di dalam pramuka itu ada sistem berkelompok untuk melatih dirinya menjadi pemimpin dan dipimpin oleh orang lain. Selanjutnya yaitu metode kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan menantang tidak selalu mengandung resiko yang cukup besar dalam pramuka untuk bagi pesertanya. Inti dari kegiatan yang menantang itu adalah bagaimana sih anggota pramuka itu bisa membuat suatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Jadi istilah menantang buat anggota pramuka itu gimana sih kegiatan itu jadi lebih menarik dan lebih seru. Setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun untuk menjadi sesuatu yang berbeda itu saat tingkatannya kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta, kondisi mentalnya, fisiknya, finansial, dan kesehatan. Jadi setiap kegiatan itu tidak bisa disamaratakan karena kondisi setiap peserta itu berbeda-beda. Oke teman-teman, lanjut ke kegiatan di alam terbuka. Metode kegiatan di alam terbuka ini sangat berkaitan sekali dengan kepramukaan. Hal ini dikarenakan pramuka itu lebih cinta ke alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka juga akan membuat anggota pramuka lebih ekspresif dan bebas. Dari alam terbuka akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan yang ada di mana ia tinggal.
teman-teman, alam terbuka itu nggak harus di hutan loh, belum tentu. Alam terbuka itu istilahnya mengajak anggota pramuka untuk lebih banyak bergaul dengan lingkungan di sekitarnya, belajar dari lingkungan itu, dan membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Jadi kegiatan di alam terbuka itu membuat anggota pramuka lebih ekspresif dan lebih kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian metode selanjutnya yaitu sistem tanda kecakapan. Pramuka juga memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberikan badge yang membuktikan bahwa si pemakai badge tersebut mempunyai kualitas sesuai dengan yang tertera pada badge tersebut. Hal ini untuk memacu anggotanya untuk meningkatkan skill dan kemampuan yang ada serta standarisasi dari anggota tersebut. Jadi setiap anggota pramuka yang sudah memiliki banyak badge atau tingkatan, mereka tuh skillnya semakin banyak juga. Hal itu untuk memacu semangat mereka untuk tetap berkarya dalam pramuka. Metode selanjutnya yaitu sistem satuan terpisah untuk satuan putra dan putri. Pendidikan untuk semua, baik putra maupun putri. Pramuka memberi kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma. Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat tidur. Jadi dipisah antara putra dan putri saat beristirahat. Satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisah segala hal dalam gerakan pramuka, tetapi satuan terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan anggota putri, sehingga memicu untuk dipisahkannya beberapa hal dalam gerakan pramuka seperti pola pembinaannya, istirahatnya, karena setiap pola pembinaan antara putra dan putri itu berbeda. Jika putra itu lebih ke fisik, tapi jika putri tidak melibatkan fisik, seperti itu pembedanya. Tetapi dalam kegiatan yang lainnya tetap sama. Kemudian metode selanjutnya yaitu kiasan dasar. Simbol atau istilah atau kiasan yang digunakan di dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu. Umumnya, simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang dipergunakan di dalam gerakan pramuka selalu berhubungan dengan alam sekitar dan mudah dikenal. Jadi, simbol-simbol atau suatu kiasan di dalam pramuka itu nggak asing dari alam sekitar dan mudah dikenal. Simbol-simbol yang digunakan memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwakilinya. Misal simbol Raimuna. Raimuna yaitu kegiatan bertemunya seluruh pemimpin pramuka penegak pandega baik di tingkat kuartir, ranting, cabang, daerah maupun nasional. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Papua, Raimuna berarti pertemuan kepala suku untuk menghasilkan suatu kebaikan. Jadi dari kata Raimuna itu diambil dari bahasa Papua, bahasa yang tidak asing. Jadi dapat disimpulkan itu Raimuna suatu kegiatan untuk bertemu antar suku atau kepala-kepala pramuka penegak atau pandega baik di tingkat kuartir, ranting, cabang, daerah maupun nasional. Teman-teman, itulah tadi prinsip dan beberapa metode yang ada di pendidikan kepramukaan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum